Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa tahun Yubelium. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pembukaan lagu 317 ya. 317. Oh enggak boleh. Oh. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Selamat sore Bapak Ibu. Berkah dalam. Hari ini lingkungan kita Matius memasuki pertemuan Advent yang kedua. Ya, berjalan bersama sebagai gereja yang menginspirasi. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, ya, dalam Kristus Minggu Advent kedua ini, lilin damai sejahtera telah menyala bersama lilin harapan. Ya, yang pertama itu harapan, ya, yang kedua ya menyala menjadi sejahtera, kan, seperti itu. Kita semakin mendekati Natal, tetapi persiapan tidak boleh hanya soal pernak-pernik dan pesta. Ya. Persiapan sejati adalah menata hati di tengah kebisingan dunia. Ya. Bacaan hari ini pun nanti melalui seruan tentang Yohanes Pembaptis, ya, di padang gurun mengingatkan kita, siapkanlah jalan bagi Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Ya. Nanti buku ini kita pakai, ya, dari doa pembuka, Injil sama doa penutup, ya. Yang lain nanti dibaca di rumah supaya dibaca, Pak, ya. Ini nggak dibaca, kan, ya. Nah, ini saya hanya menyimpulkan sedikit-sedikit, artinya menjelaskan, ya, pertobatan sebagai jalan bersama atau sinergi, ya. Mengapa kita perlu menyiapkan jalan, ya? Karena Tuhan datang untuk berjalan bersama kita. Ya. Seruan Yohanes Pembaptis agar kita meluruskan jalan, bukan berarti kita harus mengubah gunung dan menimbun lembah secara fisik. Meluruskan jalan berarti meluruskan niat, ya. Menyingkirkan kesombongan, itu gunung yang besar, kan, itu betul. Dan mengatasi keputusasaan atau lembah, ya, dalam diri kita. Ya. Bertobat bersama, yaitu pertobatan kita tidak bisa sendiri-sendiri. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, kita menciptakan lingkungan yang damai dan adil. Ya. Sinergi hati dalam konteks berjalan bersama sebagai gereja. Pertobatan adalah kesediaan kita untuk saling mengakui kelemahan, saling mengampuni, dan merangkul untuk semua saudara-saudari, termasuk mereka yang berada di pinggiran. Inspirasi, kita tidak menunggu Yesus datang untuk berjalan sendirian di jalan yang masing-masing. Kita sedang berjalan bersama dalam satu barisan, menyongsong Sang Juru Selamat. Jika satu anggota jemaat kita tersandung, seluruh gereja terhambat. Nah, seperti judul di Advent yang kedua, menjadi gereja yang menginspirasi. Keuskupan Agung kita sering menekankan bahwa kita dipanggil untuk menjadi gereja yang menginspirasi. Apa artinya menginspirasi dalam masa Advent ini? Yaitu hidup dalam pertobatan. Inspirasi terbesar bukanlah kata-kata indah di mimbar, melainkan kesaksian hidup yang telah diperbaharui. Jika kita sungguh-sungguh berubah, keluarga kita, lingkungan kita, dan masyarakat kita akan melihat terang itu, membawa damai. Ya. Lilin kedua yang kita nyalakan melambangkan damai. Damai sejati bukan hanya ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan dan kasih di antara kita. Kita bersedia berjalan bersama. Kita berhenti saling mencurigai, ngerasani, ya kan? Kita berhenti harus, ya kan? Kita mulai saling mendukung. Kita menjadi gereja yang tidak hanya peduli pada diri sendiri,
tetapi juga pada kesejahteraan umum. Kita juga harus memancarkan harapan di tengah situasi dunia yang penuh tantangan seperti bencana Sumatera, ya. Gereja harus menjadi oasis harapan. Harapan ini kita pancarkan dengan aktif memperjuangkan martabat setiap orang. Sebagaimana Kristus yang kita nantikan selalu berdiri di sisi mereka yang lemah. Ya. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, mari kita jadikan Advent kedua ini menjadi momen untuk menghilangkan sekat-sekat yang memisahkan kita. Sekat kesalahpahaman, sekat dendam, sekat ketidakpedulian. Mari kita berani menjadi Yohanes Pembaptis yang nanti kita akan bacakan di Injil hari ini, di Advent ini. Tidak hanya berteriak di padang gurun, tetapi menyiapkan jalan hati kita dan meluruskan langkah kita bersama-sama dalam komunitas. Ketika setiap anggota gereja mulai dari keluarga terkecil hingga kesukupan berjalan bersama dalam pertobatan yang tulus, kita tidak hanya diselamatkan, tapi juga harus menginspirasi dunia. Semoga lilin damai sejahtera ini ya membakar semangat kita untuk berjalan bersama sebagai gereja yang bersatu dan penuh kasih. Mari kita berdoa, doa pembukaan halaman 22. Kita doakan bersama-sama. Mari Bapak Ibu. Ya Allah Bapa, pertemuan Advent kedua ini, kami berkumpul di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Kami datang bukan hanya sebagai pribadi, tetapi sebagai satu keluarga, satu gereja yang ingin berjalan bersama menyambut kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus. Di tengah berbagai kesibukan dan keseharian, kami kadang merasa berhenti dan kehilangan arah. Namun Engkau memanggil kami untuk menjadi terang dan garam, untuk menjadi gereja yang menginspirasi bagi sesama. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar dalam pertemuan ini kami dapat semakin memahami kehendak-Mu. Kuatkanlah iman kami, agar kami tidak hanya menanti, tetapi juga bertindak. Bimbinglah kami, agar setiap langkah, perkataan, dan perbuatan kami dapat menginspirasi orang-orang di sekitar kami, membawa mereka kepadamu. Jadikanlah persekutuan kami di sini sebagai wujud nyata dari kasih-Mu, sehingga kami dapat menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan, bagi dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Selamat datang di pertemuan kedua ini. Nah, di sini kita akan bermain, ya. Ini ada berapa orang ya? Coba dihitung dari sana. Satu, gitu. Enggak, dari belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Enggak. 16. 19. 23. Oke. 23 dibagi 3 ya. Artinya nanti 7 ya. 7 lah, 7, 8 ya. Mungkin dari kelompok ini kelompok 1 ya, 7 ya. Nanti dibagikan kertas ya. Ya. Satu kelompok. Ini bukan apa? Ngepek-ngepekan enggak ya. Artinya seperti itu. Nanti yang pertama itu ya. Sekarang yang kelompok dulu aja. Tolong dibantu Mbak Intan.
Kelompok 1 7 orang atau 8 orang? Yang mana? Ini kelompok Iki lho tekan kene. Yang 7? kelompok 3 ini ya sampai Kesini berapa? agak merapat aja Pak. Yang ini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sini Oh, aja. jangan nanti kan di Lebih enak. Kalau baris ke sana nggak enak. Mana yang enggak usah apa. Kan nanti kan ini segini. enggak. Nanti kan dia satu-satu. Oh iya. Gimana? Kita 1 2 3 sampai 7 terus habis itu 1 2 3 sampai 7 gitu. Sampai barani sini sampai Ya, ya. Supaya dibagi dulu. Saya di mana? Di mana? Ikut sini. Ya. 2, 3, 4, 5. Berarti Pak Budi sampai yang luar ya. Oh iya. Ya. Mbak Tata Aku kono. sampai mana? 1 2 3 4 5 6 sampai Barani Sampai Barani. Terus yang pertama lagi siapa? Enggak, yang bawah ininya. Oh, Ini sudah bertujuh sih. udah sama sampai bungkus. Enggak. Kita panitia enggak? Ah. Ini satu, ini dari Mbak Rani. Aku tak Ini tahu dari sini. Yang kedua dari Jakarta, bagian orang dua Ya. sini semua. Ya. Terus Pak Budi keluar. Oh, sampai ini ya. Oh ya. Ini mulai keluar. Oke, ya. Ini mana? Jadi ini ya yang jelas ya yang pertama ini bukan salah bukan anu. Nanti akan masuk refleksinya seperti apa. Tapi yang pegang pertama ini ya, ini nggak boleh kita berbicara ngomong-ngomong sama yang ini ya. Ini kan judulnya apa Advent kedua menginspirasi ya kan. Nah, yang pertama itu kita harus satu gambaran kita semua masing-masing itu hanya satu tarik. Jadi misalnya kita mau garis satu gini boleh, atau gini boleh, atau bulat gini boleh, kan satu. Tapi kalau ini gini, ini kan nariknya dua, ini nggak boleh. satu kali. Nah, kalau mau ya gini satu, ya. Kalau gini itu dua nggak boleh. Ini mau gini boleh, mau titik boleh, satu, ya kan? Intinya seperti itu. Jelas dulu belum? Ya. Kita nggak boleh dua kali narik, ya. Harusnya satu garis ataupun satu tarik, gitu loh, ya. Izin menambahkan mungkin maksudnya Pak Cahyo itu tidak boleh diangkat. Jadi satu sub gitu. Ya. Jadi nggak boleh. Kan kalau gini, nah gini kan, ya. Satu tarian. Ya satu tarian. Karena kan ini 7, ya. Ingat ya kelompoknya 7, ya. Nggak boleh tanya-tanya sama sampingnya. Ini nanti akan menjadikan kegembiraan kita. Ya. Jadi setiap anggota itu narik Ya. satu ya. Narik satu. Nah, jadi misalnya Mbak Tata nanti satu, terus Bu Anu satu, terus Bung Reh, terus bungkus sampai terakhir nanti Anu, ya. Mbak I sama ini, nah itu 7 ya. Jadi tugas yang pertama adalah Lewat sini. ya, ini jelas dulu belum? Satu tarik, Belum kelompoknya belum jelas. Oh ya, kelompoknya bagi dulu. Kalau misalnya kalau misalnya dari Mbak Rani ke sini sampai Bumre. Ya. Oh iya. Apa? Ya sampai Bu Adi. Jadi Mbak Tata sampai mana? Coba ditulis. Mbak Tata sampai mana nanti? Maka sampai kita semua di sini ya, sampai Bu Adi, Sampai Bu Adi. Dari Mbak Tata ke dari Mbak Ari, Mbak Tata, terus nanti Bu Pardianto, Mbak Arja, Bu Kunarto, Oh berarti Bu Pardianto ikut ke sini ya? Oke, itu sebelah sana ya. Oke, jelas ya, udah jelas kelompoknya? Tanya. Harus ada hubungannya. Enggak. Enggak terserah, bebas. Satu orang narik satu. Ya, pokoknya saya satu gitu loh. Nggak boleh saling ngobrol. Ya. Jadi nggak boleh iki terus balik ngomong ya.
Nggak boleh. Jadi Dilanjut yang aja. dikasih mau bikin apa terserah. Ya. Jadi nggak boleh saling kolaborasi gitu. Saya punya. Ya. Jadi Lanjutkan aja. misalnya Bu siapa? Mantap. Enggak sebelah. Mbak Ari. Bu Ari misalnya gambar bulat gitu. Nah, terus Mbak Tata mau gambar apa terserah. Mau gini, mau gini. Ya. Meneruskan. Intinya sehingga nanti ada maknanya gitu loh. Jadi mau pisah sana ya ngapain, ke situ ya ngapain, nggak apa-apa. Artinya seperti itu. Ya terserah ini. Ini yang pertama itu adalah maksudnya curitan pertama itu adalah yang menentukan. Artinya menentukan itu nanti ada diopoki gitu loh. Intinya seperti itulah. Yang lain nggak boleh. Kerjasama nanti akan lucu. Oh, ternyata iki gitu ya kan ya. Jadi tidak ada hubungan dengan yang tadi coretan. Enggak ada. Terserah mau disambung mau diapa. Yang penting satu tarian. Ya, jangan gini, ini dua tarian kan diangkat. Nah, ya kan? Tapi kalau mau bulat aja, mau garis, mau lengkung gini boleh gitu langsung. Ya. Oke, jelas ya? Yang di luar jelas? Ya. Belum. Pokoknya terus ke gambar nanti yang dari Pak Budi terus ke gambar apa terserah. Cuma satu tarikan. Ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, ini nggak ada salah bener ya. Monggo, 1, 2, 3. Mau dilanjutkan apa terserah. Terserah. Nanti yang terakhir harus tahu ya bahasanya ya. Woi, paton gawir gambar ngono, kok dadi. Mau dilanjutkan apa bebas. Iya. Ya terserah nanti. Pokoknya satu tarian. Garis mawon, garis. Garis pokoknya. Garis mawon kayak gampang. Tahu maknanya ada gambar apa ini? Yang terakhir. Satu tarian. Iya, nggak boleh. Satu coretan. Monggo terus kayak monggo. Ya, satu aja udah. Nah, Ibu bayar, Bapak terserah Ibu nggak apa-apa. Mau gambarnya piye terserah. Satu tarian. Nyambung ya. Dari situ. Iya, baca. Dibas. Oke. Ini nyambung dari sini. Mau gak monggo. Bikin apa? Eh. Mau lanjut. Yang terakhir Nambah di mana terserah. bebas. Bagus sekali. Ada maknanya. Kelompok 2. Sudah selesai kelompok 2. Iya. Satu. Kelompok satu. Ini nih kelompoknya 3 nih, Pak Budi dan kawan-kawan. Ya. Ini kan saya sama lagi. Kan dari nabi. Ayo dibacakan Mas saya. Kalau Mas saya siapa? Kesesuaian. Satu gambaran. Kan judulnya inspirasi. Ya. Keplot 1 dulu coba. Itu ada videonya. Ini gue lihat ini gue ya. Kelompok 1. Ya. Ini kelompok 1 gambarnya lihat ya. Nah, Bapak Ibu ini kelompok 1 gambarnya. Nah ini kelompok 1 gambarnya. Kira-kira gambar apa Pak? Hah? Awalnya mau bikin apa? Enggak, ini kira-kira saya tanya dulu gambar apa yang lain ya? Orang duduk. Kita wong gitu. Ya, Nah, sekarang saya tanya dulu Mbak Ari. Kira-kira tadi pertama itu mau gambar apa? Enggak, maksudnya ada terpikiran gambar apa? Gambar orang. Lah ini kira-kira jadi nggak orangnya ini? Jadi. Ya? Jadi ya. Ya, pokoknya ini jadi orang bagus gitu ya. Yang kedua. Nah, tadi Mbak siapa? Mbak Rani ya. Mbak Rani kira-kira mau gambar apa tadi? Oh, pohon Natal. Ambruk iki gitu. Pohon Natalnya ambruk gitu. Ya. Yang terakhir mungkin. Ya, ini pohon Natal kira-kira bener nggak pohon Natal? Ini bukan salah bener, tapi kan ini ambruk gitu. Ya kan bener, udah bener ini ya toh.
Nah, karena musim hujan ini kena anu bencana ini ya toh. Ya. Nah, Pak Budi, ya ini kira-kira gambar apa? Pak Budi tadi pertama inspirasi gambar apa? Garis. Mau gambar apa? Gereja. Gereja. Wah, cocok ini ya. Ya toh. Wis pokoknya bentuk rumah kan gereja ya kan? Ya kan? Karena kan wong-wongnya sithik jadi kurang anu nih ya. Tapi sudah bagus ya. Nah, itulah permainan kita ya toh. Ya. Masing-masing. Permainan Advent kedua ini Keuskupan Agung Semarang tentang berjalan bersama sebagai gereja yang menginspirasi. Ya, ini nanti juga ada di sini, tapi saya sudah rangkumkan. Menggambar kertas kosong dan berantai di suatu kelompok. Pertanyaan yang timbul adalah, itu ide permainan yang sangat kreatif dan relevan dengan tema Advent kedua ini. Ya, tentang berjalan bersama, sinergi, dan menginspirasi. Permainan ini melibatkan menggambar secara berantai bersambung-sambung, ya kan tadi seperti itu. Ya, di atas kertas kosong dalam suatu kelompok. Ini kita sudah lakukan, ya. Secara sempurna menyimulasikan tentang keindahan dan berjalan bersama sebagai gereja. Nah, berikut pertanyaan-pertanyaan ini saya terangkan artinya apa? Berikut pertanyaan-pertanyaan kunci refleksi yang harus diajukan kepada kelompok setelah permainan seperti tadi. Ya. Refleksi tentang berjalan bersama tadi, ya Bapak Ibu. Tujuan bersama vs ego sendiri. Tadi ada yang ego nggak? Pasti ada yang ego. Iya kan? Berjalan sendiri. Saya kepengennya kayak tadi, bangun orang, gambar orang. Satunya pohon Natal. Dua dine ambruk karo si dine mau ke belakang tadi ya orang ya. Nah, kalau Pak Budi masih mending ya tak? Gambar gereja jadinya rumah, ya kan? Kalau gereja pasti ada salibnya gitu kan. Satu gini misalnya. Itu kalau kerja sama yang inspirasi, ya. Nah, ketika Anda menerima kertas dari teman, seberapa jelas Anda memahami visi akhir? Contohnya Mbak Ari tadi, apakah yang terakhir juga aku tahu itu mau gambar apa? Nggak tahu kan, artinya seperti itu kan. Nah, atau apakah Anda lebih fokus pada yang ingin Anda gambar sendiri, terlepas dari gambar teman sebelumnya? Ya, contohnya seperti tadi. Nah, ini satu mau gambar rumah, satunya mau gambar apa ini ya kan? Ya, seperti ini, ya kan? Nah, kaitannya apa? Kaitannya dalam berjalan bersama gereja. Apakah kita fokus pada visi kerajaan Allah? Ya. Atau hanya pada kepentingan atau pandangan pribadi kita? Ya kan? Ya. Tadi visinya jelas. Ini kaitan dengan Advent kita. Terus yang kedua, keterbatasan komunikasi dan kepercayaan. Ya. Karena Anda tidak bisa melihat gambar secara keseluruhan, ya kan? Tadi kan belum tahu. Ya. Bagaimana perasaan Anda? Ya. Bingung toh pertama dapat, ya kan? Ya. Apakah Anda percaya bahwa teman yang lain akan menghasilkan sesuatu yang baik? Ya. Meskipun akhirnya mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Ya, contohnya ini tadi. Mungkin yang Mbak Rani aku pengen gambar pohon. Kok ambruk ya gitu. Ya kan? Kurang-kurang deh. Ya. Jadi Secara tidak kita bayangkan kan. Nah, kaitannya apa? Berjalan bersama membutuhkan iman. Ya. Dan kepercayaan total kepada sesama anggota gereja. Ya. Dan Roh Kudus. Meskipun kita tidak tahu persis bagaimana rencana Tuhan akan terwujud. Ya. Nah, terus yang ketiga, kesinambungan, ya, sambungan gambar. Ya.
ini rumah tapi bocor mungkin ya kan, nggak nyambung ya kan, bener nggak? Ya kita kalau gambar ya nyambung misalnya gitu, ini nanti akan kebocoran misalnya, ya. Apakah Anda kesulitan menyambungkan gambar dengan gambar yang teman sebelumnya? Pertama kan bingung tuh, Sulit. ya, sulit, ya. Terus apakah Anda yang lakukan untuk memastikan ada jembatan atau kesinambungan antara karya? Ya. Ini belum tahu nih tadi saya mungkin yang pertama Mbak Ari itu sama Mbak Rani sama Pak Budi kita kasih tahu gambar rumah misalnya. Mereka tahu di kelompok gambar rumah. Pasti semua akan tahu ke sini, ya kan? Ya. Nah, kaitannya apa di sini? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat paroki atau keuskupan? Ya. Untuk menyambungkan program dan karya yang sudah dirintis. Bukan malah memutus atau memulai dari nol. Ya. Kita dipanggil untuk membangun, bukan merombak. Ya. Jelas ya Bapak Ibu? Yang sekarang mau jadi dewan paroki, pimpinan paroki atau ketua lingkungan ataupun anggota lingkungan ataupun seperti itu, kita jangan memulai dengan yang baru. Kita meneruskan aja. Kita bukan merombak. Ya. Nah, yang kedua, yang B yaitu refleksi tentang menginspirasi tadi. Dari permainan itu kira-kira yang menginspirasi apanya? Ya. Yaitu menilai hasil akhir karya bersama. Ya kan? Tadi udah jadi karya bersama. Setelah kita melihat gambar utuh yang dibuat oleh seluruh kelompok, bagaimana perasaan Anda? Ya, ada yang ketawa, ya kan? Itu gambar opo iki ya, ada yang seneng jadi, ya kan? Meskipun gambarnya mungkin lucu, tidak sempurna, benar seperti tadi, ya. Tapi apakah Anda bangga dengan karya kolektif ini? Ya, bangga nggak? Gitu. Kita harus bangga, satu tim kita, ya kan? Ya. Meskipun tadi pohon Natal tetap berbentuk pohon Natal ambruk, ya kan? Gitu, ya kan? Ya. Nah, kaitannya apa? Ya. Gereja yang menginspirasi adalah gereja yang berani menampilkan hasilnya. Ya. Meskipun tidak sempurna. Kekuatan kita terletak pada kebersamaan. Ya. Bukan pada kesempurnaan individu. Ya. Jelas ya Bapak Ibu. Yang kelima, peran kecil yang berdampak besar. Ya. Masing-masing dari kita hanya menyumbang satu bagian kecil, benar? Ya. Tetapi bagian itu mutlak diperlukan, ya, agar gambar ini lengkap. Ya. Apa makna sumbangan kecil Anda dalam menghasilkan karya yang besar ini? Ya. Kaitannya adalah setiap umat, ya, sekecil apapun perannya, doanya, pelayanannya, senyumannya, seperti Pak Dianto yang pertemuan pertama, senyumannya seperti apa, ya, adalah krusial dan menginspirasi bagi tubuh Kristus. Tidak ada peran yang tidak penting dalam gereja. Ya. Ya, yang ketiga yang C. Kaitannya dengan masa Advent 2 ini apa? Gambar tadi itu apa? Ya. Persiapan jalan atau meluruskan garis. Makanya saya tadi satu tarian garis, ya. Yohanes Pembaptis mengajak kita meluruskan jalan bagi Tuhan. Dalam permainan ini, apakah ada bagian yang bengkok atau melenceng dari seharusnya? Ya, seperti tadi. Ini kan melenceng dari seharusnya. Ya, bengkok artinya. Ambruk, ya kan? Ya. Terus jika perlu kita luruskan di hati kita sendiri agar apa? Agar langkah berjalan bersama kita itu sebagai gereja tidak melenceng.
dari ajaran Kristus. Ya. Kaitannya apa? Ini adalah penekanan tema pertobatan Advent kedua. Ya. Dihubungkan dengan kebutuhan untuk koreksi diri demi kesatuan gereja. Ya. Nah, pesannya apa? Ya, permainan ini sama seperti gambar yang berantai kita. Gereja adalah karya seni kolektif yang sedang dalam proses. Tugas kita di Advent ini adalah memastikan bahwa sumbangan kita, sumbangan apa? Aksi kasih, doa pelayanan, ya, adalah sambungan yang baik dan benar. Agar hasil karya bersama kita, gereja yang hidup dan penuh kasih, mampu menjadi inspirasi dan menarik banyak orang kepada Kristus. Permainan singkat Advent 2 ini, Keuskupan Agung Semarang, tentang berjalan bersama sebagai gereja yang menginspirasi, menggambar kertas kosong dan berantai suatu kelompok. Pertanyaan yang timbul, apa yang dirasakan saat melihat kertas kosong di awal? Contohnya Mbak Ari tadi. Apa yang dilihat? Pak Budi tadi lihat kertas kosong sebelum dia, apa yang dilihat? Bingung. Bingung. Ya. Nah, di sini juga ditulis bahwa pesan yang timbul itu bingung. Ya. Saya tidak tahu harus memulai dari mana. Benar? Ya. Nah, kaitannya apa dengan visi? Kertas kosong melambangkan misi gereja di masa depan yang belum terwujud sepenuhnya. Ya. Kita sering merasa bingung dan kurang yakin bagaimana memulainya. Tugas Advent adalah memulai dengan iman pada janji Kristus. Bukan menunggu semua peta jalan menjadi sempurna. Ya. Terus yang kedua, lihat kertas kosong. Ada yang mungkin antusias, udah begitu saya kasih, Bapak Ibu yang pegang pertama mau gambar apa, terserah. Supaya berkesinambungan. Nah, antusias, penuh ide. Bener, saya mau gambar ini. Ya kan? Saya mau gambar gereja, saya mau gambar pohon, saya mau gambar orang, seperti tadi. Apa kaitannya dengan kontribusinya? Ini adalah semangat awal yang baik di Advent kedua ini. Ya, mengajak kita untuk memiliki antusiasme dalam berkontribusi pada karya bersama. Namun kita diingatkan untuk tidak membiarkan keinginan pribadi mendominasi, melainkan karena apa? Karya ini harus disambung oleh orang lain. Ya, jangan untuk kepentingan pribadi kita. Yang ketiga adalah tertekan. Benar nggak? Ada rasa tertekan dan wah aku yang pertama ini, ya kan? Ya kan, tertekan, ya kan? Ya. Saya tidak mau merusak gambar teman saya nanti. Mungkin yang kedua, gambar apa ya gitu. Nah, ya kan? Saya nggak mau kita diapon, ya, seperti itu. Nah, kaitannya apa? Kaitannya dengan keberanian. Perasaan tertekan ini adalah rasa tanggung jawab, ya, terhadap komunitas, berjalan bersama. Kita takut merusak rencana Tuhan. Namun gereja yang menginspirasi adalah gereja yang berani mengambil risiko untuk memulai sesuatu. Ya, percaya bahwa Roh Kudus akan meluruskan kekurangan kita. Ya, sesuai dengan pesan Yohanes Pembaptis. Ya, seperti saya yang alami jadi pradiakon, ditunjuk seperti itu. Tertekan sebenarnya awalnya. Ya, tapi kita pasrahkan sama Roh Kudus. Ya, entah nanti jalan atau apa, tapi saya yakin dengan percaya itu Tuhan akan membimbing kita. Ya.
Yang keempat adalah harapan atau potensi. Ya. Kertas ini penuh dengan potensi luar biasa yang kita bisa wujudkan bersama. Ya. Jangan dipikir kertas kosong ini nggak ada gunanya. Kalau dipegang sama pelukis Evandi misalnya, jadi mahal ya. Ya kan? Jadi dijual misalnya. Atau seperti apa? Dicetak jadi uang misalnya, pemalsuan berarti. Ya kan? Ya. Tapi digambar, dijadikan apa? Itu kan jadi ya. Nah, kaitannya dengan masa Advent apa? Kertas kosong adalah lambang harapan. Ya. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita memulai dari nol, ya, dari nggak ada gambar, dengan berjalan bersama, gereja memiliki potensi yang tak terbatas untuk menciptakan sesuatu yang indah, bermakna, dan mampu menginspirasi dunia. Kesimpulannya apa refleksi hari ini? Kertas kosong itu adalah diri kita di masa Advent, ya. Dan juga adalah keuskupan kita di awal sebuah misi baru. Ya. Ini kan tahun Ades yang baru ya Pak? Ades baru. Ya. Mungkin kita bingung, ya. Tapi kita harus penuh harapan. Tantangannya adalah kita tidak bisa membiarkan kertas itu kosong, berjalan bersama. Artinya kita harus berani membuat goresan pertama dengan iman, percaya bahwa Tuhan dan saudara kita akan menyempurnakan gambar itu. Mari kita mulai menggambar hidup kita di Advent ini, ya. Bapak Ibu mau gambar apa di Advent ini untuk diri kita, ya, dengan tindakan kasih yang nyata, ya. Ya Bapak itu jadi apa yang kita maknakan di sini, ya, kita harus memulai dengan goresan baru di hidup kita di tahun Advent ini, ya. Lebih kemana kita, ya. Di sini ada pertanyaan, ya, halaman 24. Ya, kira-kira ada yang bisa jawab nggak tadi pertanyaan tadi? Ya, yang kosong tadi udah. Yang kedua, ya, bagaimana Anda menginspirasi satu sama lain untuk menambahkan garis atau bentuk ke dalam gambar? Ya. Yang kedua tadi adalah membuat yang awal jelas dan menarik. Ya, ini Pak Budi tadi membuat pertama menarik cuma garis dan diteruskan sama Mas Koko garis lagi dan diteruskan sana garis lagi, ya. Saya membuat garis awal yang menarik perhatian ataupun menimbulkan rasa ingin tahu sehingga teman berikutnya terdorong untuk melanjutkan. Ya. Kaitannya apa dengan keteladanan? Untuk menginspirasi kita harus memulai dengan keteladanan hidup yang jelas, misalnya membuat goresan kebaikan, goresan kesabaran, dan goresan pertobatan yang nyata. Tindakan kita yang baiklah yang memancing orang lain untuk berbuat serupa. Ya. Meninggalkan ruang, ya contohnya, potensi sengaja saya meninggalkan ruang menginspirasi aksi dalam permainan tadi. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, nggak menyambung. Gereja yang menginspirasi memberikan ruang, atau di dalam buku tadi juga sama ada sinodalitas, ya, artinya apa? Memberikan ruang bagi setiap orang, kaitannya dengan tema berjalan bersama dan menginspirasi, ya. Untuk berekspresi dan berkreasi
menginspirasi berarti tidak memaksa visi, melainkan membuka peluang partisipasi dan menghargai karisma orang lain. Ya. Refleksi pertanyaan yang ketiga, ya. Berangkat dari permainan tadi, bagaimana memaknai gereja yang menginspirasi? Halaman 24. Ya. Mengutamakan sinergi atas kesempurnaan individu. Ya. Dalam permainan tadi, gambar akhir kita mungkin tidak sempurna, benar, Bapak Ibu? Ya. Bahkan sedikit aneh, ya. Tapi itu adalah karya sejati dari banyak tangan, benar? Ya. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim kredit penuh. Artinya ini gambar bagus, ini nggak bisa. Ya. Dalam gereja yang menginspirasi bukanlah gereja yang dipimpin oleh pahlawan super, ya, yang sempurna. Gereja yang menginspirasi adalah gereja yang menerima keragaman dan kelemahan anggotanya. Setiap berhasil menggabungkan semua karisma, garis, bentuk, ya, seperti tadi, menjadi satu kesatuan yang indah dan utuh di bawah bimbingan Roh Kudus. Inspirasi kita terletak pada apa, Bapak Ibu? Kebersamaan tadi. Ya. Bukan pada kesempurnaan. Ya. Jadi kita kebersamaan ini lebih penting daripada kesempurnaan. Ya. Nah, kita simpulkan aja menjadi gereja yang menginspirasi tadi. Berarti kita semua dengan kelemahan dan karisma kita berani mengambil pensil ataupun tadi spidol, ya, membuat goresan kasih dan percaya bahwa hasil akhir kolaborasi kita di bawah bimbingan Kristus, ya, akan menjadi sebuah karya seni yang unik dan agung yang mampu membawa terang Advent bagi dunia. Mari kita pastikan, ya, goresan hidup kita adalah goresan yang indah dan mengajak orang lain untuk berjalan bersama kita menyongsong Kristus. Ya. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil menurut Matius. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan mengikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi pada waktu itu, ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu,
Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus, dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Bapak Ibu, saudari yang terkasih, dalam Advent 2 ini kita diingatkan oleh Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama membawa permohonan kita agar gereja kita sungguh berjalan bersama dalam semangat pertobatan dan menjadi inspirasi bagi dunia. Untuk Bapak Suci dan para pemimpin gereja, ya Bapak, kami berdoa bagi Bapak Suci, para uskup, khususnya uskup agung kami, para imam, dan seluruh pelayan gereja. Semoga mereka senantiasa Engkau kuatkan dalam iman dan hikmat untuk memimpin kawanan domba-Mu. Berilah mereka keberanian untuk selalu berjalan bersama dengan umat, mendengarkan suara Roh Kudus, dan membimbing gereja menjadi sumber inspirasi kasih dan keadilan. Kami mohon untuk semangat sinergi dan pertobatan gereja lokal. Ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh umat Keuskupan Agung Semarang dan semua paroki di dalamnya, dalam semangat sinodalitas dan berjalan bersama. Bimbinglah kami untuk senantiasa rendah hati, mengakui kesalahan dan berani bertobat. Semoga kami mampu meluruskan jalan dalam hati kami, menghilangkan sekat-sekat perbedaan, dan membangun kesatuan yang sejati, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang menginspirasi banyak orang. Kami mohon untuk damai sejahtera dan keadilan masyarakat. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, di tengah berbagai tantangan dan pepecahan. Semoga roh damai-Mu meliputi para pemimpin dan seluruh masyarakat. Gerakkanlah hati kami agar gereja tidak menutupi diri, tetapi aktif terlibat dalam karya keadilan sosial dan penghormatan martabat manusia, serta kepedulian terhadap lingkungan, sehingga kami menjadi garam dan terang yang nyata dan menginspirasi terciptanya kehidupan yang damai. Kami mohon untuk mereka yang menderita dan terpinggirkan. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kesesakan, yang sakit, yang kehilangan pekerjaan dan bencana, dan yang merasa terpinggirkan. Dalam masa Advent ini, ingatkanlah kami bahwa berjalan bersama berarti mengangkat mereka yang jatuh. Ilhamilah hati kami untuk tidak hanya berbelas kasih, tapi juga berani berbagi dan menciptakan harapan baru bagi mereka seturut keteladan kasih Kristus. Kami mohon untuk persiapan pribadi menyongsong Natal. Ya Bapa, kami berdoa bagi kami masing-masing di tengah kesibukan persiapan Natal. Ajarlah kami untuk memfokuskan hati pada kedatangan-Mu. Berikanlah kami rahmat kesabaran,
sukacita dan harapan, agar kami mampu meluruskan segala yang bengkok dalam hidup kami. Sehingga pada hari Natal kelak, kami kelak menyambut putramu yang hati yang suci dan penuh kerinduan. Kami mohon. Marilah kita hening sejenak untuk panjatkan intensi pribadi masing-masing. Kami mohon. Ya Allah yang Maha Kasih, dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau panggil untuk berjalan bersama dalam iman. Sempurnakanlah persiapan kami di masa Advent ini, sehingga kami sungguh menjadi gereja yang hidup, yang penuh harapan, dan menginspirasi dunia. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Mari kita doakan doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari kita doa penutup, kita doakan bersama-sama halaman 27. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu yang menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Kami telah merenungkan makna Advent, masa penantian akan kedatangan-Mu. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau membimbing kami untuk menjadi gereja yang menginspirasi, yang terus berjalan bersama, saling menguatkan, dan menjadi terang bagi sesama kami. Berkatilah kami semua yang hadir di sini, agar dalam masa Advent ini, kami semakin siap menyambut kedatangan-Mu di hati kami. Semoga damai dan sukacita Advent ini senantiasa tinggal di dalam diri kami dan menjadikan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada mula sekarang dan segala masa. Semoga Tuhan beserta kita. Mari kita orang-orang yang kita doakan dan pertemuan hari ini, dan kita setelah pulang kita pun dilindungi dalam perjalanan kita sampai di rumah dengan selamat. Kita diberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertemuan Advent kedua sudah selesai. Mari kita pulang membawa damai. Kita tutup dengan lagu 326. Terima kasih Bapak Ibu, agak panjang memang Advent kedua ini, kita harus pertobatan ya.
coba